Halo semuanya, balik lagi bareng aku. Seperti biasa, kita akan membahas soal-soal ujian sekolah kelas 9. Nah, kali ini kita akan membahas mata pelajaran biologi. Seperti apa soal-soalnya? Teman-teman bisa belajar di rumah dengan hanya menonton video ini. Garam yang kita konsumsi pada umumnya berasal dari air laut. Petani garam di Indramayu memanfaatkan panas matahari untuk membuat garam tersebut. Proses pembuatan garam yang dilakukan petani tersebut dilakukan dengan teknik A. Evaporasi, B. Filtrasi, C. Sublimasi, D. Kromatografi. Nah, yang ditanyakan di sini adalah proses pembuatan garam nih teman-teman. Kira-kira jawabannya apa sih? Oke, kita bahas. Nah, proses pembuatan garam yang dilakukan petani pada saat membuat garam itu adalah dengan menggunakan teknik evaporasi. Teknik ini adalah teknik yang melibatkan penguapan air dari larutan garam laut sehingga garam mengendap dan dapat dikumpulkan. Jadi, jawaban dari soal nomor 1 adalah A. Evaporasi. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Ruang lingkup biologi meliputi objek, tingkat organisasi, dan tema dasar. Yang termasuk tingkatan organisasi dalam kehidupan adalah A. Animalia, biosfer, dan plante, B. Organisme, populasi, dan komunitas, C. Molekul, sel, jaringan, dan organ, D. Plante, komunitas, dan populasi, sedangkan E. Populasi, komunitas, dan planet. Oke, langsung aja kita bahas dari tingkatan organisasi. Di dalam tingkatan organisasi itu teman-teman ada sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Jadi jawabannya adalah B. Organisme, populasi, dan komunitas. Soal selanjutnya, kumpulan makhluk hidup sejenis yang menempati areal tertentu disebut A. Komunitas, B. Organisme, C. Bioma, D. Populasi, dan E. Ekosistem. Yang ditanyakan adalah makhluk hidup sejenis. Sedangkan pengertian dari beberapa pilihan yang ada di sini, komunitas adalah kumpulan populasi yang berbeda di suatu daerah. Organisme merupakan makhluk hidup yang bersifat individual. Sedangkan bioma tingkatan organisasi yang lebih tinggi dari ekosistem. Populasi adalah kumpulan individu dari spesies yang sama. Sedangkan ekosistem merupakan suatu sistem yang terdiri dari organisme hidup dan lingkungan fisik yang saling berinteraksi di dalam suatu wilayah. Nah, jadi jawabannya adalah D. Populasi. Populasi memiliki pengertian kumpulan individu dari spesies yang sama yang hidup dalam suatu daerah atau wilayah pada waktu tertentu. Populasi ini adalah unit dasar dalam ekologi yang memungkinkan untuk mempelajari bagaimana populasi tumbuh, berinteraksi dengan lingkungan, dan bagaimana perubahan lingkungan dapat mempengaruhi populasi tersebut. Soal selanjutnya, cabang biologi yang mengkhususkan bidang kajiannya pada organ tubuh makhluk hidup adalah A. Morfologi, B. Anatomi, C. Organologi, D. Fisiologi, dan E. Sitologi. Jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah B. Anatomi. Anatomi merupakan ilmu yang mengkaji struktur organisme pada hewan, tumbuhan, dan manusia. Adapun definisi lainnya adalah ilmu yang mempelajari struktur atau susunan tubuh organisme dan hubungan antar bagian yang satu dengan yang lainnya. Dari beberapa pengertian di bawah ini yang paling tepat menjelaskan definisi biologi adalah A. Ilmu tentang keseimbangan alam, B. Ilmu yang mempelajari makhluk hidup masa kini dan masa silam, C. Ilmu tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan, D. Ilmu tentang makhluk hidup lampau, E. Ilmu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ini yang ditanyakan adalah definisi yang paling tepat tentang biologi. Jawabannya adalah B. Ilmu yang mempelajari makhluk hidup masa kini dan masa lampau. Ini merupakan jawaban dari definisi biologi yang paling tepat teman-teman. Selanjutnya, keanekaragaman tingkat gen terdapat pada kelompok tanaman A. Kelapa, nyiur, dan pinang, B. Padi, pisang, dan mahoni, C. Pepaya, kelapa, dan pinang, D. Pisang raja, pisang kepok, dan pisang tanduk, E. Palem, mangga, dan kelapa. Yang ditanyakan adalah tingkat gen pada kelompok tanaman. Jawabannya adalah D. Pisang raja, pisang kepok, dan pisang tanduk.
Keanekaragaman tingkat gen terdapat pada kelompok tanaman pisang. Meskipun mereka semua berasal dari genus yang sama, tapi mereka memiliki variasi genetik yang menciptakan perbedaan dalam ciri-ciri fisik, seperti bentuk buahnya, warna, tekstur, dan rasa. Ini menunjukkan adanya variasi genetik dalam populasi pisang yang memungkinkan adaptasi terhadap lingkungan dan preferensi lokal. Jadi jawabannya adalah D ya teman-teman, pisang raja, pisang kepok, dan pisang tanduk. Soal selanjutnya, HIV merupakan jenis virus yang sangat membahayakan kesehatan manusia. Virus ini menyerang A. Sistem peredaran darah, B. Alat peredaran dan pernafasan, C. Sistem pencernaan, D. Sistem saraf dan kulit, E. Sistem kekebalan tubuh. Jawabannya adalah E. Sistem kekebalan tubuh. Jadi virus HIV ini menyerang sistem kekebalan tubuh, terutama sel-sel TCD4 yang merupakan bagian penting dari sistem kekebalan tubuh pada manusia. Soal selanjutnya, jamur tidak dapat digolongkan ke dalam tumbuhan karena A. Dinding selnya dari keratin atau selulosa, B. Hifanya ada yang tidak bersekat melintang, C. Membentuk spora, D. Tidak memiliki klorofil, E. Bersifat autotrof. Jawabannya apa teman-teman? Silahkan jawab di kolom komentar. Ya, jawabannya adalah D. Tidak memiliki klorofil. Jamur tidak dapat digolongkan ke dalam tumbuhan karena beberapa perbedaan karakteristik. Salah satunya adalah tidak memiliki klorofil. Sedangkan klorofil itu sendiri adalah pigmen hijau yang memungkinkan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Soal yang selanjutnya adalah tumbuhan di bawah ini yang bukan termasuk tumbuhan berkormos atau kornopita, yaitu tumbuhan A. Paku, B. Berbiji tertutup, C. Berbiji, dan D. Lumut. Oke, jawabannya adalah D. Lumut, karena tumbuhan yang disebutkan pada pilihan tersebut yang bukan termasuk tumbuhan berkormos atau kormopita adalah lumut. Karena tumbuhan berkormos itu memiliki batang, daun, dan akar sejati, sedangkan lumut tidak memiliki struktur tersebut. Oke teman-teman, itu aja soal-soal ujian sekolah kelas 9 biologi. Di next video kita akan membahas soal-soal mata pelajaran lainnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. See you, bye-bye.